Menurutmu, apakah yang membuat kita tetap hidup? Ya, benar sekali, air. Pernahkah kamu berpikir dari mana munculnya air? Dan kenapa air tidak habis-habis? Padahal kita setiap harinya menggunakan air. Coba bayangin deh, setiap harinya lebih dari 200 juta penduduk Indonesia minum air putih rata-rata 3 liter. Mandi minimal 1 kali sehari dan nyuci puluhan pakaian. Kira-kira berapa liter ya air kepake? Tapi kok air di bumi kita nggak pernah habis ya? Nah, air di bumi tidak habis karena adanya siklus hidrologi. Kira-kira apa ya siklus hidrologi itu? Biar lebih paham, yuk simak materi berikut ini. Siklus hidrologi adalah perputaran air yang berkelanjutan di bumi. Air bergerak melalui berbagai tahapan, mulai dari atmosfer ke daratan dan kembali ke atmosfer. Mudahnya semua air yang ada di bumi seperti air laut, air danau, sungai, dan rawa-rawa sebagai menguap menjadi awan. Kemudian awan itu tersebut turun lagi menjadi hujan. Siklus inilah yang membuat ketersediaan air di bumi tetap relatif dari tahun ke tahun. Nah, siklus hidrologi dibagi menjadi 3 jenis. Apa aja jenisnya? Nomor 1, siklus hidrologi pendek. Siklus ini merupakan siklus yang paling pendek dari 3 siklus yang lain. Air di laut mengalami evaporasi atau penguapan. Evaporasi merupakan penguapnya air yang ada di bumi karena panas matahari. Kemudian, uap air tadi mengalami kondensasi dan berubah menjadi awan. Kondensasi adalah berubahnya uap air menjadi titik-titik air hingga menjadi awan. Selanjutnya, awan akan mengalami presipitasi atau yang kita kenal sebagai hujan. Nomor 2, siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang hampir sama dengan siklus hidrologi pendek. Bedanya, awan bisa berpindah tempat karena tiupan angin. Peristiwa inilah yang disebut dengan adveksi. Karena awan berpindah tempat ke daratan, maka hujan terjadi di daratan. Setelah itu, air mengalir ke sungai atau danau dan mengalir ke laut melalui proses runoff atau air meresap ke tanah melalui infiltrasi sebelum akhirnya kembali ke laut dengan waktu yang lebih lama. Hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang biasanya terjadi di daerah pegunungan dan juga di wilayah beriklim subtropis. Ciri utamanya, awan tidak langsung turun sebagai hujan. Prosesnya dimulai dari air laut yang menguap karena panas matahari atau disebut evaporasi. Uap air naik ke udara lalu berubah menjadi kristal es dan membentuk awan. Awan tersebut kemudian berpindah ke daratan yang disebut adveksi. Di daratan terjadi presipitasi berupa salju. Salju menumpuk dan membentuk glaster. Glaster kemudian mencair akibat suhu dan tekanan, menghasilkan air yang mengalir melalui sungai dan akhirnya kembali ke laut. Peran vital siklus hidrologi: 1. Penyedia air tawar, 2. Pengatur iklim, 3. Pendukung ekosistem. Nah, sekarang kalian sudah paham apa itu siklus hidrologi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perairan darat. Perairan darat adalah air yang mencakup semua perairan yang berada di daratan. Perairan darat merupakan sumber air tawar utama bagi manusia. Perairan darat dapat berupa air tanah, sungai, danau, dan rawa. 1. Air tanah. Air tanah adalah air yang berada di antara ruang antar batuan atau celah-celah batuan di bawah permukaan bumi yang terbentuk dari air hujan yang meresap ke dalam tanah. Air tanah adalah lapisan permeable dari kerikil dan pasir dan impermeable lempung dan gelu. Air tanah juga mengalami penguapan yang dibagi menjadi 2, yaitu 1. Penguapan langsung. Proses ini terjadi akibat pemanasan lapisan tanah oleh sinar matahari dan menguap melalui pori-pori permukaan bumi. Yang kedua, penguapan tidak langsung. Air diserap oleh akar tumbuhan dan menguap melalui proses transpirasi. Lalu, faktor-faktor yang memengaruhi banyaknya air hujan yang terserap ke dalam tanah.
Pertama, jenis tanah. Tanah yang memiliki struktur granula atau berbutir dengan pori-pori besar lebih mudah menyerap air dibandingkan tanah yang memiliki struktur padat dan kompak. Yang kedua adalah kondisi tanah. Tanah yang sudah jenuh air atau basah lebih sedikit menyerap air hujan daripada tanah yang kering. Yang ketiga, topografi. Permukaan tanah yang datar cenderung lebih mudah menyerap air. Keempat, vegetasi. Lahan yang ditutupi vegetasi yang lebih mudah menyerap air karena akar tanaman membantu menciptakan saluran untuk air meresap. Yang kelima, curah hujan. Hujan yang turun intensitas rendah tetapi durasi panjang lebih efektif meresap ke dalam tanah. Yang keenam, penggunaan lahan. Tanah yang dibangun atau dicor mengurangi sifat permeabelnya dan meningkatkan aliran permukaan. Berdasarkan kedalamannya, air tanah dibagi menjadi dua. Yang pertama, air tanah dangkal, kedalamannya kurang dari 50 meter, ditemukan dalam akuifer tidak tertekan, banyak dimanfaatkan untuk sumur dangkal, kualitas airnya bervariasi. Yang kedua, yaitu air tanah dalam, kedalamannya lebih dari 50 meter, pengisian airnya lebih lambat, ditemukan dalam akuifer tertekan, kualitas airnya lebih baik dan stabil karena lebih terlindungi dari kontraksi permukaan. Kedua, sungai. A. Jenis-jenis sungai. 1. Berdasarkan sumber airnya. A. Sungai mata air berasal dari mata air atau air tanah, debit relatif stabil sepanjang tahun. B. Sungai hujan berasal dari air hujan, debit tergantung musim, tinggi saat hujan dan rendah saat kemarau. C. Sungai gletser berasal dari lelehan es atau salju, debit naik saat suhu panas dan turun saat musim dingin. D. Sungai campuran berasal dari gabungan hujan, es, dan mata air, debit lebih stabil. 2. Berdasarkan arah alirannya. A. Sungai konsekuen, sungai yang alirannya mengikuti kemiringan asli atau topografi daerah tersebut. B. Sungai subsekuen, mengikuti arah lembah yang terbentuk oleh erosi. C. Sungai resekuen, searah dengan konsekuen pada lapisan yang berbeda. D. Sungai obsekuen, sungai yang arah alirannya berlawanan arah dengan kemiringan asli. E. Sungai anteseden, arah alirannya tetap mempertahankan arahnya meskipun terjadi perubahan struktur geologi seperti pengangkatan. F. Sungai insekuen, sungai yang aliran airnya tidak mengikuti kemiringan atau struktur geologis daerah tersebut sehingga arah alirannya tidak menentu. 3. Berdasarkan volume atau debit airnya. A. Sungai permanen, debit air relatif konstan sepanjang tahun, air tidak pernah kering. B. Sungai periodik, debit air berfluktuasi sepanjang tahun, airnya tinggi di musim hujan dan rendah di musim kemarau. C. Sungai episodik, debit air sangat berfluktuasi dan hanya mengalir pada saat hujan lebat. D. Sungai efemeral, debit air sangat kecil dan hanya mengalir sebentar setelah hujan lebat. B. Pola aliran sungai. 1. Topografi, lereng yang curam cenderung membentuk aliran paralel. 2. Geologi, batuan yang keras dan tahan erosi cenderung membentuk pola tertentu seperti rektangular dan trellis. 3. Iklim, pola aliran yang lebih kompleks dan bercabang. 4. Aktivitas tektonik, gempa bumi dan pergerakan lempeng dapat mengubah arah aliran sungai. 5. Aktivitas manusia, pembangunan bendungan dapat mengubah pola aliran sungai alami. Pola aliran sungai dapat dikelompokkan menjadi berikut. 1. Dendritik, pola seperti cabang pohon, banyak anak sungai ke sungai utama. 2. Trellis, anak sungai tegak lurus ke sungai utama seperti pagar. 3. Radial, aliran menyebar dari pusat. A. Sentrifugal, dari puncak ke lereng. B. Sentripetal, menuju satu pusat atau cekungan. 4. Rektangular, aliran membentuk sudut 40 derajat, ikut patahan. 5. Anular, pola melingkar seperti cincin. Selanjutnya, danau. Danau adalah cekungan penyimpanan air yang terbentuk di daratan dan atau dikelilingi daratan. Suatu genangan air dapat dikatakan sebagai danau apabila memenuhi syarat-syarat berikut. A. Air cukup dalam, ada perbedaan suhu. B. Tumbuhan mengapung, tidak menutup semua permukaan. C. Sudah ada gelombang. D. Berair sepanjang tahun, tidak kering saat kemarau. Berdasarkan proses terjadinya, danau dikategorikan
1. Danau tektonik. Sebagai hasil dari aktivitas tektonik yang menyebabkan pergerakan dan deformasi kerak bumi. 2. Danau vulkanik. Terbentuk akibat aktivitas vulkanik. 3. Danau tektovulkanik. Hasil gabungan dari aktivitas tektonik dan vulkanik. 4. Danau karst. Terbentuk di daerah topografi karst pelarutan batuan. 5. Danau oxbow. Kolokan sungai meander yang terputus dan terisolasi dari sungai utama. 6. Danau buatan. Dibangun manusia untuk berbagai tujuan seperti penyimpanan air. Selanjutnya rawa. Rawa adalah tanah basah yang sering digenangi air, baik musiman maupun permanen, karena letaknya yang lebih rendah. Rawa dibedakan menjadi 2. A. Rawa tanpa pergantian air. Di pedalaman, air tidak mengalir. B. Rawa dengan pergantian air, dipengaruhi pasang surut laut di daerah pantai. Rawa berdasarkan kondisi air dan tumbuhan. A. Swamp. Lahan yang selalu tergenang air. Airnya tenang dan banyak ditumbuhi lumut, rumput, hingga pohon. B. Rawa dengan pergantian air. Dipengaruhi pasang surut laut di daerah pantai. C. Bog. Lahan dengan permukaan relatif kering, tetapi bagian bawah basah terdapat lapisan gambut dari sisa tumbuhan. D. Rawa pasang surut. Lahan yang dipengaruhi pasang surut air laut, volume air berubah-ubah, ditumbuhi mangrove.